Pertama, bagaimana kita meningkatkan modal untuk pendanaan jangka panjang? Apakah menggunakan utang atau saham? Apakah keputusan kita untuk menyewa atau membeli aset tetap? Nah, nanti ada yang namanya financial leasing. Nah, apakah kita melakukan financial leasing atau kita membeli saja? Nah, tentu harus dipertimbangkan termasuk efek perpajakannya. Nah, terus yang ketiga, isu berikutnya adalah menentukan rasio pembayaran dividen yang tepat. Yang keempat, apakah kita menggunakan pendekatan last in first out dalam hal inventory. Nah, kalau first in first out artinya apa? Barang yang datang pertama itu akan keluar pertama. Maksudnya dalam sisi cost-nya. Jadi misalnya kita beli barang tipe A dan tipe B. Barang yang sama, cuma beda tipe A dan tipe B. Tipe A harganya 1.000. Tipe B karena inflasi harganya 1.200. Nah, harga ini menjadi penting dalam penentuan costing. Ya, costing berapa harga yang dibebankan. Lah, kalau ternyata barang yang laku di sekitar 100 itu mayoritas adalah barang pertama, maka pembebanannya adalah menggunakan harga 100 tersebut, biaya 100 tersebut, ya. Beda kalau dengan last in first out. Last in first out ini barang yang masuk terakhir itu keluar awal. Tapi ingat, ini bukan barangnya, tetapi harganya, ya, harga perolehannya. Tadi contohnya, tipe A Rp1.000, tipe B karena inflasi naik menjadi harganya 1.200 atau batch B, batch A gitu ya. Nah, dengan menggunakan LIFO, barang yang keluar tetap batch A terlebih dahulu. Tapi pembebanan costingnya menggunakan harga batch B karena dia menggunakan last in, ya. Jadi harga terakhir itu yang menjadi penentuan besaran biaya. Oke. Nah, nanti ini akan ada efek keuangannya terkait jumlah inventory yang bisa nanti kelebihan atau kekurangan dalam hal pembebanan. Ya, nah ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, terus yang kelima, keputusan untuk memberikan piutang. Berapa lama kita melakukan pemberian piutang itu? Nah, yang keenam, menetapkan persentase diskon tertentu pada akun dalam jangka waktu tertentu. Perlu nggak orang yang ambil barang pada kita itu kita berikan diskon supaya dia mau mempercepat pembayaran? Yang ketujuh, menentukan jumlah uang tunai yang harus disimpan. Ingat, cash itu sangat penting, namun jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, ada kemungkinan resiko kita tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Tapi kalau terlalu banyak, apa yang terjadi? Ada kemungkinan nanti moral hazard bisa disalahgunakan atau bahkan mungkin bisa dicuri oleh pihak luar, ya seperti itu. Nah, beberapa masalah keuangan yang dihadapi dalam implementasi strategi. Pertama, bagaimana kita memperoleh modal yang dibutuhkan dalam rangka kita implementasi strategi. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan untuk menunjukkan dampak dari implementasi suatu strategi. Yang ketiga, bagaimana kita menentukan valuasi sebagai akibat adanya implementasi strategi. Nah, kemudian apakah kita akan go public dengan melakukan IPO, Initial Public Offering, untuk mendanai strategi-strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, terus yang kelima, apakah menyimpan uang tersebut di luar negeri? Ya, misalnya kita punya pendapatan ekspor, apakah uang tersebut kita simpan di luar negeri atau dikembalikan ke dalam negeri? Nah, kita lihat satu persatu mulai dari memperoleh modal. Nah, memperoleh modal untuk menerapkan strategi. Yang pertama, implementasi strategi yang sukses itu membutuhkan tambahan modal. Pasti dia membutuhkan sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, ya. Nah, selain laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber modal dasar bagi suatu organisasi adalah utang atau penerbitan saham. Nah, bagaimana kita menentukan bauran penggunaan utang dan saham itu merupakan salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan. Nah, salah satu cara penentuan bauran utang dan ekuitas adalah melalui
pendekatan EPS EBIT. Ya, nah, pendekatan EPS EBIT itu kita lihat di sini. Nah, di sini pendekatan EPS EBIT ada beberapa kelemahan. Sebelum kita lihat pendekatan EPS EBIT, ini dikasih warning terlebih dahulu bahwa pendekatan ini punya kelemahan. Pertama, fleksibilitasnya terbatas terkait perubahan komposisi pendanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, kontrolnya terbatas. Bila perusahaan melakukan penerbitan saham baru untuk implementasi strategi, maka akan terjadi dilusi kepemilikan dari pemegang saham lama, sehingga akan mengurangi pengendalian atau kontrol dari pemegang saham lama. Yang ketiga, waktunya terbatas. Nah, bila suku bunga pinjaman diharapkan turun, maka penggunaan utang lebih diutamakan. Yang keempat, perluasan utang terbatas. Bila perusahaan telah menggunakan utang melebihi rata-rata industri, maka dia tidak bisa lagi diharapkan untuk menerbitkan utang. Jadi dia harus menerbitkan saham. Yang kelima, kontinuitas terbatas. Pada model EPS EBIT mengasumsikan harga saham, pajak, dan suku bunga adalah tetap. Padahal dalam realitasnya ini semua bisa berubah-ubah. Yang namanya suku bunga itu BI rate itu akan berubah setiap 7 hari sekali, sehingga disebut BI 7 rate repo. Ya. Yang keenam, range EBIT terbatas. Estimasi EBIT paling bawah dan atas didasarkan pada data masa lalu. Nah, ditambahkan dampak dari implementasi strategi. Ya. Kemudian yang ketujuh, dividennya juga terbatas. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Nah, ini ada contoh perusahaan XYZ, ya. Dia ini adalah laporan laba rugi mulai dari EBIT ke bawah sampai EPS. Kita potong atasnya, sales sampai EBIT kita potong. Nah, di sini kita buat 3 alternatif. Yang pertama 100% menggunakan utang, yang kedua 100% menggunakan saham sendiri, yang ketiga 50-50. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Kita buat sama, yaitu EBIT-nya untuk utang ada yang 20 juta dan 40 juta, saham juga 20 juta 40 juta, 50-50 juga ada 20 juta dan 40 juta. Bagaimana dampaknya pada EPS? Ternyata kalau EBIT-nya 20 juta dan utangnya 100%, maka EPS-nya 0,02, sementara kalau EBIT-nya 40 juta, EPS-nya 0,049 dan seterusnya. Dari 2 titik EPS ini pada masing-masing komposisi pendanaan, apakah itu 100% utang, 100% saham, atau 50-50, kita bisa buat gambar. Nah, ini 2 titiknya. Ini contohnya debt 100%. Tadi EPS-nya 0,21 sampai 0,049. Nah, kemudian dari sini kita buat lagi kondisi. Misalnya kita melakukan prediksi bahwa ekonomi itu bisa mengalami kondisi normal, resesi, dan boom. Nah, di sini kita lihat bagaimana misalnya kita membutuhkan pendanaan eksternal sebanyak 10 juta, 10.000 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan 100% penggunaan saham, 100% penggunaan utang, 70% saham, 30% utang, 70% utang, dan 30% saham, ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar, saya keluarkan anotnya supaya bisa dilihat, ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita lihat. Misalnya EBIT-nya memiliki range mulai dari 1.000 saat resesi, normal 2.500 sampai 5.000. Nah, kita fokus di EBIT 2.500 sampai 5.000. Ini dipindahkan pada gambar di bawah. Nah, dari sini, di sini ada titik perpotongan yang kita sebut hurdle rate. Nah, ternyata kalau EBIT itu berkisar antara 1.000 sampai 2.000, maka kita lebih baik pergunakan EPS yang tertinggi, yaitu menggunakan 100% pendanaan saham. Karena EPS-nya akan rata-rata tertinggi, yaitu 2,29. Ini garisnya. Ya. Tapi bagaimana kalau 2.500 sampai dengan hurdle rate, titik perpotongan? Nah, kalau sampai dengan hurdle rate, maka rata-ratanya masih tetap pada perusahaan yang menggunakan 100% saham.
Ini rata-ratanya 2,29. Tapi bagaimana dari titik hurdle rate sampai 5.000? Ternyata yang memberikan EPS paling tinggi adalah penggunaan utang debt 100%. Di mana kalau debt-nya 100%, di sini dia akan memberikan manfaat EPS-nya mencapai 5,07. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata kalau pendanaan utangnya dari 1.000 sampai 2.500 terus diteruskan sampai hurdle rate, maka yang akan memberikan EPS tertinggi adalah penggunaan common stock financing 100%. Jadi menggunakan dana apa itu? Internal, yaitu saham perusahaan. Tapi sebaliknya dari hurdle rate sampai ke EBIT-nya 5.000, maka lebih baik kita menggunakan utang. Nah, inilah pendekatan EPS EBIT dalam rangka kita menentukan apakah kita menggunakan bauran utang atau kita menggunakan full saham ataupun full utang. Ya. Nah, terus berikutnya, isu berikutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini menjadi penting. Nah, terkait tadi dengan implementasi strategi, kita sudah melakukan pendanaan, maka nanti semua aktivitas implementasi strategi itu hasilnya akan dapat dilihat pada laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu, dengan menggunakan berbagai macam rasio, kita bisa mengetahui mana strategi yang sukses dijalankan, mana yang belum sukses, dan mana yang gagal. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi misalnya kita mengetahui bahwa implementasi dari suatu strategi itu membuat kinerja secara keuangan baik, maka kita lihat bagaimana penilaian pasar di bursa. Nah, ada berbagai alternatif penilaian pasar. Nah, ini secara sederhana ada pendekatan the net worth method, di mana jumlah ekuitas dikurangi goodwill dan intangible. Itu adalah kekayaan bersih perusahaan. Ini diperoleh dari neraca. Atau net income method untuk menentukan berapa besar harga saham perusahaan, yaitu dengan cara net income ya dikalikan 5 kali. Ini rule of thumb yang berlaku di dunia. Atau dengan menggunakan PER. PER itu perbandingan antara harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham dikalikan dengan net income. Jadi kalau kita melihat berapa harga saham tahun depan, maka didapat dari net income dikalikan expected EPS-nya. Expected net income yang kita harapkan dikalikan dengan laba per lembar saham. Nah, kemudian dengan menggunakan outstanding share method, yaitu jumlah harga saham saham beredar dikalikan harga saham, maka akan ketemu nilai kapitalisasi pasarnya. Oke. Nah, terus aspek lain yang penting adalah IPO, manajemen kas, dan obligasi korporasi. Nah, apakah perusahaan dalam rangka implementasi strategi perlu melakukan IPO, go public, menjual saham ke masyarakat dalam rangka pendanaan strategi? Nah, ini tentu harus dilakukan analisis secara keuangan. Keputusan go public harus mempertimbangkan cost and benefit, berapa keuntungannya, berapa ruginya. Menjadi tidak visible bila nilai go public total nilai yang kita jual sahamnya itu adalah kurang dari 100 miliar. Alternatif lain pendanaan adalah dengan menggunakan penerbitan obligasi korporasi. Ada keuntungan bila kita menerbitkan obligasi daripada penggunaan utang bank. Nah, ingat, bank itu adalah intermediary yang menghubungkan antara pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Siapa yang kelebihan dana? Yaitu para deposan, pemilik tabungan. Ya. Kemudian siapa yang membutuhkan? Perusahaan. Nah, biasanya orang yang kelebihan dana itu akan menyimpankan uangnya ke bank mendapatkan bunga deposito sekitar 6%. Nah, kemudian oleh bank, uang tersebut diedarkan ke masyarakat melalui kredit. Nah, kreditnya pasaran sekitar 11%. Jadi ada selisih 5%. 5% itu adalah keuntungan bagi bank. Nah, dengan penerbitan obligasi, maka kita memotong fungsi intermediary ini. Jadi, si perusahaan yang membutuhkan dana ini langsung menjual
surat utangnya kepada masyarakat. Nah, jadi biasanya dia nanti akan memberikan bunga dalam bentuk kupon. Nah, kalau tadi bunga kredit rata-rata hari ini 11-12%, bisa saja untuk perusahaan dengan risiko yang sama, ketika dia menerbitkan obligasi, dia cuma memberikan bunga sekitar 8-9%. Jadi ada penghematan. Nah, ini keuntungan penerbitan obligasi. Keuntungan lain dari penerbitan obligasi adalah kalau kita pinjam bank, kita harus cicil tiap bulan. Bunga plus cicilan pokok. Kalau obligasi tidak. Tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali atau tiap 6 bulan sekali kita membayarkan kupon bunga. Terus pokoknya kapan dibayarkan? Yaitu pada saat jatuh tempo, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun lagi. Ya, itu keuntungan penerbitan obligasi. Namun ingat, penerbitan obligasi membutuhkan biaya. Ya, biaya ada bagi investment bank, perusahaan sekuritas yang membantu memproses penjualan obligasi tersebut. Selain itu, perusahaan yang mau menjual obligasi harus di-rating oleh lembaga rating. Kalau di Indonesia, Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia, dan itu ada cost-nya ya. Nah, setelah dari isu keuangan, kita masuk isu research and development. Nah, R&D memainkan peranan penting dalam implementasi strategi. Untuk dapat memenangkan persaingan, maka perusahaan harus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, pengembangan produk ini merupakan tugas utama bagian research and development atau biasa di Indonesia kita sebut sebagai lemlit. Apa itu? Penelitian dan pengembangan. Ya. Ada beberapa hal terkait bidang research and development meliputi bagaimana kita melakukan perbaikan produk atau prosesnya yang ada di dalam organisasi. Bagaimana kita melakukan penelitian dasar atau terapan? Tentu dalam bisnis biasanya kita menggunakan penelitian terapan. Terus jadilah pemimpin atau pengikut dalam R&D. Untuk menjadi pemimpin, ingat kos Anda besar. Tetapi begitu Anda menemukan produk yang unik, yang distintif, yang berbeda dengan yang ada saat ini, maka Anda akan memperoleh namanya first mover advantage. Berarti Anda yang melakukan pertama, ya. Nanti merek Anda akan dengan mudah diingat oleh konsumen. Ya, sebagai contoh di Indonesia, kalau kita bicara tentang pompa air, hampir semua orang nyebutnya Sanyo. Padahal Sanyo itu adalah merek salah satu perusahaan dari Jepang yang kebetulan pertama kali memperkenalkan pompa air di Indonesia. Nah, ini keuntungan dan kelemahan dari pemimpin pasar atau pemimpin research and development. Bagaimana dengan pengikut? Kalau pengikut ini cost-nya lebih rendah keuntungannya. Tetapi kerugiannya kita tidak akan diingat oleh market. Ya, market akan mengingat pada yang pertama. Ya, makanya disebut first mover advantage. Namun keuntungan lain dari kita pengikut karena cost kita rendah, ya. Jadi kita cukup meniru dari produk pesaing, kemudian kita improve. Itu cost-nya jauh lebih rendah dibanding kita menemukan produk yang betul-betul baru. Yang keempat, mengembangkan robotika atau proses tipe manual. Yang kelima, menghabiskan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah dalam hal research and development. Kita harus bandingkan dengan industri pesaing-pesaing kita, ya. Terus yang keenam, apakah kita melakukan R&D di dalam perusahaan atau menyewa perusahaan di luar kita untuk melakukan research and development. Nah, biasanya research and development di luar perusahaan itu kita bisa minta mendanai peneliti-peneliti di suatu universitas, ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan R&D untuk menerapkan strategi. Yang pertama, jadilah perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru karena Anda akan memperoleh first mover advantage. Atau jadilah peniru inovatif dari produk yang sukses sehingga meminimalkan risiko dan biaya startup-nya. Oke. Yang ketiga, menjadi produsen berbiaya rendah dengan memproduksi massal produk serupa tetapi lebih murah daripada produk yang baru saja diperkenalkan, ya. Nah, terus dari R&D, ya, research and development, kita pindah ke isu sistem informasi manajemen. Nah, di sini memiliki SIM atau sistem informasi manajemen yang efektif menjadi faktor terpenting
Yang membedakan antara perusahaan yang sukses dalam implementasi strategi atau tidak. Nah, proses manajemen strategi sangat difasilitasi pada perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif. Ingat, proses waktu kita melakukan formulasi strategi, kita membutuhkan banyak data dan informasi. Kalau perusahaan itu memiliki sistem informasi yang baik, maka itu akan mempercepat dan mempermudah proses pengembangan strateginya. Sistem informasi yang baik akan mengurangi biaya perusahaan. Contoh, sistem informasi yang terintegrasi dengan supplier dan distributor akan memudahkan pengendalian sediaan di dalam perusahaan. Nah, kemudian sekarang kita dapat menggunakan mobile application untuk pelanggan, sehingga ini akan memberikan data yang bermanfaat bagi perusahaan. Oke, berarti selesailah materi kita minggu ini. Selamat belajar.